Selamat datang di pelajaran ketiga seri pelajaran VOI, Fiber Optik Indonesia, tentang fiber optik. Kali ini kita akan membicarakan optical fiber. Dalam lingkup komponen fiber optik, fiber mentransmisikan sinyal sebagai cahaya. Kabel melindungi fiber, splices atau sambatan atau sambungan menggabungkan dua serat secara permanen, dan konektor menggabungkan fiber untuk menghubungkan ke perangkat aktif agar mereka bisa diputuskan untuk rerouting, testing, dan sebagainya. Lalu ada perangkat keras, yang menahan semuanya bersama-sama. Tapi untuk pelajaran kali ini, kita akan fokus kepada optical fiber. Di dalam optical fiber, cahaya ditransmisikan di dalam intinya. Cahaya ini terjebak di dalam inti oleh kelongsong optik yang mengelilinginya. Di atas itu ada penyangga atau lapisan utama, biasanya terbuat dari plastik akrilik yang melindungi fiber dari kelembaban atau kerusakan. Inilah yang kita lepaskan saat kita menyiapkan fiber untuk terminasi atau penyambungan. Kebanyakan fiber adalah kaca, tetapi beberapa fiber memiliki inti kaca dan kelongsong plastik, dan beberapa adalah plastik, yang kita sebut POF. Rahasia bagaimana fiber bekerja adalah pantulan total internal. Anda bisa melihat ini ketika Anda memasukkan tongkat ke dalam air dan Anda melihat tongkat tersebut bengkok. Itu disebabkan oleh indeks bias yang berbeda antara air dan udara. Nah, inti fiber dan kelongsong memiliki indeks bias yang berbeda, dan itu digunakan untuk memantulkan cahaya ke sudut tertentu untuk menjebaknya secara total di dalam fiber. Sudut yang memerangkap mereka disebut numerical aperture. Kita membagi fiber ke dalam dua tipe, multimode dan single mode. Multimode fiber memiliki inti besar yang mendukung banyak sinar, atau kita menyebutnya mode cahaya. Sementara single mode fiber memiliki inti yang kecil, dan hanya mendukung satu mode cahaya. Karena berbagai mode yang didukung multimode fiber, ia cenderung memiliki atenuasi yang lebih tinggi dan bandwidth yang lebih rendah dari single mode fiber. Multimode fiber biasanya digunakan dalam aplikasi lokal, atau jaringan area lokal, data links, sistem keamanan, sedangkan single mode fiber digunakan untuk semua aplikasi luar industri berkecepatan tinggi jarak jauh. Multimode fiber memiliki dua tipe. Step index memiliki inti yang semua bahannya sama, jadi cahaya, atau mode, pada dasarnya melaju di garis lurus, memantul dari satu sisi inti ke sisi lainnya. Graded index fiber memiliki inti dengan berbagai indeks pembiasan yang memandu mode. Cahaya yang melaju di luar inti berada di bahan indeks pembiasan yang lebih rendah dan sebenarnya melaju lebih cepat, jadi ia menjaga semua mode dalam sinkronisasi sepanjang seluruh fiber. Ada perbedaan ukuran optical fiber, tapi umumnya semua fiber adalah fiber kaca dengan diameter kelongsong 125 mikron. Itu sekitar 5/1000 inci. Ada beberapa perbedaan ukuran multimode dengan diameter inti yang berbeda, 50 mikron dan 62,5 mikron yang paling terkenal, walaupun dulu kita memiliki inti 85 dan 100 mikron. Optical fiber plastik adalah fiber yang besar, diameternya sekitar 1 mm dengan kelongsong yang sangat tipis. HCS atau PCS fiber memiliki inti kaca dan kelongsong plastik dengan inti sekitar 200 mikrons, dan kelongsong sekitar 250. Atenuasi optical fiber disebabkan oleh dua faktor, scattering dan absorption. Scattering adalah fungsi terbalik dari panjang gelombang, bahkan, kekuatan keempat dari panjang gelombang, jadi saat Anda memiliki panjang gelombang yang lebih panjang, jumlah scattering menurun. Ada pula absorption pada panjang gelombang tertentu, biasanya disebabkan oleh OH radikal, yang seperti air yang tertinggal di dalam fiber. Sebenarnya, kami membuat fiber puncak air rendah yang mengurangi absorption pada puncak tersebut untuk memungkinkan panjang gelombang digunakan untuk multiplexing divisi panjang gelombang. Karena atenuasi optical fiber lebih rendah pada panjang gelombang yang lebih panjang, itulah saat di mana kita cenderung menggunakannya untuk transmisi. Panjang gelombang yang lebih panjang tersebut disebut cahaya inframerah, dan biasanya tidak terlihat oleh mata manusia. Saat cahaya di dalam optical fiber tidak terlihat oleh mata kita, hal ini menjadi masalah.
Jika kekuatannya cukup besar untuk menjadi bahaya untuk mata Anda tidak akan bisa melihatnya. Tapi Anda bisa memeriksa tingkat kekuatannya dengan power meter atau kamera digital. Ada video VOI yang memperlihatkan Anda bagaimana menggunakan kamera digital untuk menentukan apakah ada cahaya di dalam fiber. Anda bisa melihat perbedaan atenuasi di dalam optical fiber pada panjang gelombang yang berbeda dengan melihat spesifikasi fiber khusus. Multimode fiber, contohnya, memiliki kekurangan pada 850 nanometer, yang berarti tepat di atas terlihat, dari 3 desibel per kilometer, sementara di 1300 nanometer menurun menjadi 1 desibel per kilometer. Alih-alih kehilangan separuh kekuatan per kilometer pada 850 nanometer, berkurang 20% per kilometer pada 1300 nanometer. Anda bisa melihat spesifikasi yang sama berubah pada single mode fiber. Dan omong-omong, ini adalah spesifikasi khusus. Standar yang sebenarnya terkadang memiliki kekurangan yang lebih tinggi. Untuk memastikan bahwa semua fiber bisa memenuhi spesifikasi minimum, itu bukanlah spesifikasi khusus. Fiber memiliki bandwidth yang sangat bagus, tapi bukan tidak terbatas. Di dalam multimode fiber, kami memiliki dua faktor, modal dispersion and chromatic dispersion. Model dispersion sebenarnya disebabkan oleh perbedaan waktu yang dibutuhkan masing-masing mode cahaya yang berbeda untuk melaju sepanjang fiber. Dalam step index fiber, mereka memiliki bandwidth yang lebih rendah karena mereka kekurangan kompensasi yang disediakan oleh inti graded index dari graded index multimode fiber. Single mode dan multimode fiber mengalami chromatic dispersion, yang disebabkan oleh perbedaan warna atau panjang gelombang cahaya memiliki kecepatan yang berbeda melalui inti kaca dari fiber. Sebenarnya, cahaya merah melaju melalui fiber lebih cepat daripada cahaya biru. Jadi sumber yang memiliki spektral yang sangat luas dengan, atau banyak warna di dalam spektrumnya, seperti LED, mengalami chromatic dispersion yang lebih banyak daripada sumber dengan panjang gelombang yang lebih sempit, seperti laser. Itulah salah satu alasan, contohnya, bahkan di multimode fiber, VCSEL itu mentransmisikan cahaya lebih jauh dan lebih cepat daripada LED. Single mode fiber yang panjang yang khususnya digunakan untuk telekomunikasi jarak jauh, memiliki faktor lain yang mempengaruhi penyebaran. Contohnya, polarisasi. Polarisasi berarti gelombang cahaya melaju pada bidang yang berbeda di dalam fiber. Hal ini sebenarnya disebabkan oleh tekanan pada fiber, atau sebenarnya bahwa inti fiber tidaklah benar-benar bulat. Polarisasi penyebaran mode sangat pemilih. Hal ini dapat bervariasi dengan suhu atau bahkan tekanan angin pada kabel udara. Hal ini adalah efek yang sangat kecil, tapi sangat penting untuk fiber panjang yang bekerja pada 40 hingga 100 gigabit per detik atau lebih. Multimode fiber memiliki beberapa jenis yang berbeda, tergantung oleh ketika digunakan dengan sumber 850 nanometer VC cell laser yang khas dari sistem kecepatan tinggi yang digunakan di tempat pemasangan kabel. Single mode fiber memiliki banyak perbedaan jenis juga, tergantung dengan jarak yang ditempuh, panjang gelombang apa yang akan digunakan, dan bagaimana digunakannya untuk wavelength division multiplexing. Itu adalah subjek yang sangat rumit, dan melebihi lingkup pelajaran yang sederhana ini. Salah satu hal yang orang-orang ingin tahu adalah bagaimana fiber dibuat. Fiber dibuat dari bentuk awal. Anda ambil tabung atau batang kaca. Anda endapkan bahan di sekitarnya dan panaskan untuk mengecilkannya menjadi batang kaca yang padat seukuran dengan yang Anda lihat pada gambar di atas. Dari bentuk awal seperti ini, Anda bisa tarik optical fiber sepanjang 50 km. Bentuk awal ditempatkan di menara penarik, lalu dipanaskan di ujung, dan fiber ditarik sebagai untaian tipis dari bentukan raksasa itu. Fibernya ditarik secara hati-hati pada tingkat yang terkendali, dan dipantau diameternya dan diuji kekuatannya. Selama masih mendingin, ditutupi dengan lapisan penyangga utama yang kita bicarakan, biasanya akrilat yang diawetkan dengan sinar UV. Fiber kemudian digulung dan diuji sepenuhnya untuk memastikan fibernya memenuhi semua spesifikasinya.
Lalu gulungan tersebut dikirim ke pembuat kabel, yang nantinya akan dibuat menjadi kabel, yang dimana akan menjadi topik kita di pelajaran selanjutnya. Kamilah Asosiasi Fiber Optik Indonesia, masyarakat fiber optik profesional. Kami senang Anda bisa bergabung dengan kami untuk seri pelajaran ini tentang optical fiber, dan kami harap Anda menikmati semua pelajaran dan video ini.